Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan ini adalah air yang ditiup atau yang disentuh atau yang didoakan oleh orang-orang soleh, oleh kiai ataupun para ulama. Nah, ini teman-teman kita bahas. Jadi di masyarakat kita itu masih berlaku hal yang sedemikian. Mereka ketika bertemu dengan para ulama ataupun para kiai, orang-orang soleh, mereka sowan membawa air dan minta agar disentuh atau didoakan atau ditiup. Mereka melakukan yang semacam ini, tujuannya adalah untuk mengharapkan keberkahan dari Allah melalui kesolehan mereka ataupun melalui kealiman mereka, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun akhir-akhir ini praktek yang semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan ada yang menyatakan Rasul tidak pernah dimintai oleh para sahabat untuk melakukan hal yang sedemikian. Ini sebagaimana penyampaian salah satu ustadz dalam video berikut, silakan ditonton videonya. Sangat berkah. Apa? Berkah. Berkah. Oh, bah. Gak ada ya, gak ada keberkahan seperti itu, gak ada. Rasul itu gak pernah dimintai. Gak ada berkah seperti itu, gak ada. Jangan ditiru ya. Ulama itu datangnya dari mana? Setahu saya Ahlussunnah wal Jamaah gak ada keberkahan seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah gak pernah tuh. Nah, sana berkah. Gak ada. Assalamualaikum. Sudah jelas teman-teman ya. Beliau menyatakan Rasul tidak pernah dimintai. Oke, sekarang kita bahas. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Kami membawa syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi pada jilid 15 Shahifah 82. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qurbihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukihim bihi. Bab ini membahas kedekatan baginda Nabi dengan para sahabatnya dan para sahabat meminta keberkahan dengan baginda Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-ghadata jaa khadamul madinati bi aniyatihim fiha alma. Ketika Rasulullah selesai melakukan salat subuh, maka para pelayan di kota Madinah itu datang menghadap beliau dengan membawa wadah yang berisi air. Fama yu'ta bi'ina'in illa ghamasa yadahu fiha. Ketika Khodamul Madinah itu sowan kepada baginda Nabi membawa wadah yang berisi air itu, lalu Rasulullah menjelupkan tangannya ke dalam wadah tadi. Nah, ini teman-teman. Jadi ternyata praktek yang sedemikian itu juga ada pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan para sahabat itu melakukan hal yang semacam ini, meminta kepada baginda Nabi agar menjelupkan tangannya ke air tersebut. Imam An-Nawawi kemudian mengomentari hadis ini, wa fiha sabruhu sallallahu alaihi wasallam alal masyaqqati fi nafsihi limaslahatil muslimin wa ijabatihi man sa'alahu hajatan au tabrikan bimasyadihi wa idkhaliha fil ma'i. Jadi Rasulullah itu memberikan keberkahan dengan cara menyentuhkan tangannya dan memasukkan tangannya ke air di dalam wadah tadi. Nah, ini teman-teman yang kemudian menjadi dasar kebolehan bertabarruk, memohon keberkahan kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh. Kemudian dalam hadis lain dinyatakan, fakharaja Bilalun biwadu'in faminna ilin wa nadihin fakharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatawaddo fihi taqdimun wa ta'khirun taqdiruhu fatawaddo'a faminna ilin ba'da dzalik wa nadihin tabarrukan bi atharihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika baginda Nabi itu berwudu, kemudian sisa air wudunya dibawa oleh sahabat Bilal. Kemudian para sahabat yang lain itu rebutan sisa air wudunya baginda Nabi, ada di antara mereka yang mendapatkan sisa air wudu tadi, kemudian ada yang
tidak mendapatkan. Lalu mereka meminta kepada sahabat yang mendapatkan tadi. Wa qad jaa'a mubayyinan fil haditsil akhar fara'aitun nasa ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Kemudian dalam satu hadis yang lain juga dinyatakan, dan aku melihat para sahabat mereka rebutan untuk mendapatkan sisa air wudhunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan yang semacam ini tujuannya apa? Tabarrukan bi atharihi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meminta keberkahan atau mengharap keberkahan dengan atharnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafihi at-tabarruk bi athari sholihin. Jadi kemudian Imam Nawawi menyatakan hadis-hadis ini menjadi dasar kebolehan bertabarruk dengan atharnya orang-orang soleh. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tabrani juga dikatakan, qala, sahabat Ibnu Umar berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahhir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakatah aidil muslimin. Suatu ketika baginda Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk membawa air dari tempat wudhu. Matohir ini tempat wudhu. Jadi ada kolam air yang biasanya airnya itu digunakan untuk berwudhu oleh para sahabat. Lalu fayu'ta bil ma'i fayashrabuhu yarju barakatah aidil muslimin. Lalu sahabat itu membawa air kepada baginda Nabi dari tempat wudhu tadi. Setelah sampai diambil oleh baginda Nabi, kemudian beliau meminumnya dengan harapan untuk mendapatkan keberkahan tangannya orang-orang Islam yang berwudhu di tempat itu. Nah, mengomentari hadis ini di dalam kitab At-Taisir Syarah Jami'is Shaghir pada jilid 2 Shahifah 269 disebutkan, qauluhu yarju bihi barakata aidil muslimin ayyu ammiluh husulah barakati aidil mu'minin alladzina tatahharu min dzarikal ma' wa hadza syarafun adzimun lil mutatahhirin. Jadi menurut sahabat Ibnu Umar, baginda Nabi itu mengharapkan keberkahan melalui tangannya orang-orang mukmin yang berwudu di tempat tersebut ataupun yang tangannya bersentuhan dengan air wudu tadi. Kemudian sanad hadis ini disebutkan bi isnadin sohihin, sanadnya adalah sanad yang sohih. Nah teman-teman, jadi untuk tabarruk ini bahkan sudah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu boleh bertabarruk melalui orang-orang soleh ataupun para ulama ataupun para kiai melalui air. Salah satunya adalah air minum. Jadi kita sowan, kita minta didoakan, air itu didoakan ataupun disentuh ataupun ditiup. Nah, ini adalah bagian dari tabarruk dengan atharnya orang-orang soleh. Lalu kemudian kalau misalkan ada yang bertanya, itu kan khusus baginda Nabi. Kalau kita ataupun orang-orang soleh selain baginda Nabi itu tidak maksum. Pertama, Imam An-Nawawi melalui hadis tadi menyatakan kebolehan bertabarruk dengan orang-orang soleh. Jadi tidak hanya khusus kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi itu juga aslahus solihin, termasuk orang yang paling soleh. Sehingga ketika bertabarruk dengan baginda Nabi itu diperbolehkan, maka bertabarruk dengan orang soleh yang lain itu juga diperbolehkan. Nah teman-teman, pada hadis yang terakhir tadi, saya ingin menekankan bahwa baginda Nabi itu mengharap keberkahannya melalui air yang tersentuh tangannya para sahabat yang berwudu di air tersebut. Nah ini artinya apa? Baginda Nabi itu mengajarkan bahwa bertabarruk dengan orang soleh, meskipun dengan selain baginda Nabi itu diperbolehkan. Bahkan jika seandainya ada seorang guru yang bertabarruk melalui muridnya yang soleh, itu diperbolehkan. Jadi hadis tadi itu menunjukkan bahwa kebolehan tabarrukul fadil bil mafdul. Kebolehan bertabarruknya orang yang lebih mulia melalui orang mulia yang lain. Jadi ini bukan dalam rangka untuk menurunkan derajat baginda Nabi, bukan. Akan tetapi baginda Nabi itu mengajarkan bahwa meskipun beliau itu adalah aslahus solihin, adalah sayyidul anbiya wal mursalin, adalah sayyidu waladi Adam, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bertabarruk melalui orang yang lain, orang-orang soleh yang lain itu juga diperbolehkan. Nah ini teman-teman, jadi
praktek yang semacam ini sudah ada di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.